Hai teman-teman, ketemu lagi di channel aku, Rindu Nadia Dewi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai tantrum. Apa sih itu tantrum? Gimana sih cara mengatasinya jika terjadi kepada anak kita? Mungkin sebelumnya aku akan jelasin dulu. Apa itu tantrum? Tantrum adalah perilaku marah pada anak-anak yang terjadi pada usia 2-3 tahun. Biasanya anak-anak itu marah tuh sampai menangis histeris, terus dia bisa baring-baring di lantai. Nah, jadi tantrum itu terjadi karena anak-anak itu tidak bisa mengekspresikan atau belum bisa mengekspresikan bentuk kemarahan mereka. Mungkin mereka tuh ngerasa dia nggak nyaman pada suatu hal gitu, tapi mereka belum bisa memberitahu caranya. Nah, makanya mereka mungkin bisa nangis, marah-marah, dan seterusnya. Dalam menghadapi tantrum kepada anak, orang tua tidak boleh panik. Kalau kita panik, justru nanti anak itu semakin menjadi-jadi tantrumnya. Jadi kemarin itu pada saat anakku usia 2,5 tahun, dia sempat mengalami tantrum ya. Karena waktu itu tuh di rumah tuh suamiku lagi sakit dan memang harus dikarantina. Kalau nggak salah dikarantina itu di rumah itu 2 hari. Lalu suamiku dibawakan. Terus kami tuh khawatir gitu, aku sama suamiku khawatir kalau anakku tuh takut kena juga sakit itu. Jadi terpaksa deh aku titipkan ke rumah orang tuaku. Ada mungkin sekitar 10 hari kalau nggak salah. 10 hari aku titip ke sana. Dan pada saat aku jemput, ya memang biasa aja kayak biasa. Pas sampai rumah anakku tuh bener-bener sering nangis, sering teriak-teriak, terus sering sering mukul, sering nendang-nendang gitu. Nggak tahu penyebabnya apa. Nah, tapi aku dan suamiku tuh berspekulasi bahwa mungkin dia itu bingung gitu. Kenapa sih aku ditaruh di tempat omaku gitu? Atau mungkin dia karena kan dalam waktu 10 hari itu memang kami nggak ada ketemu sama anakku gitu. Nah, dari situlah dia mulai tantrum, gak jelas, nangis-nangis. Terus dikasih apa-apa gak mau, dialihkan juga, aduh bener-bener susah gitu. Di situ juga aku dan suamiku bener-bener bingung gimana cara mengatasinya gitu. Karena anakku dikasih dikasih mainan gak mau, digendong masih juga tetap nangis gitu. Ya mungkin ya itu kan, karena memang dia mungkin gak tahu mau ngungkapinnya gimana, jadi dia bisanya nangis gitu. Nah, di sini aku juga ingin kasih tahu ya gimana sih cara menghadapi anak yang tantrum. Tapi dari situ juga aku dan suamiku belajar gitu, mulai cari-cari tahu apa sih penyebabnya, kenapa anakku seperti itu gitu. Jadi pelan-pelan udah mulai tahu caranya. Mungkin ada kali sekitar 1 minggu dia itu bener-bener tantrum gitu. Jadi di sini aku mau kasih tahu ya apa aja sih tips untuk mengatasi anak yang tantrum. Yang pertama adalah jangan panik dan tetap tenang. Karena di sini kan anak menangis, memukul, menendang, atau bisa juga dia guling-guling di lantai gitu. Jadi kita jangan panik, nggak apa-apa. Mungkin kita menenangkannya dengan cara kita peluk dia atau kita sayang, kenapa dek, kenapa gitu. Jangan malah kita memarahinya gitu, atau malah kita balas teriakannya. Itu jangan. Yang kedua adalah kendalikan emosi. Jadi di sini kita nggak boleh ya, misalnya anak itu nangis atau berteriak, kita nggak boleh memarahinya atau balas teriak gitu. Itu malah nanti anak semakin menjadi-jadi tantrumnya. Yang ketiga adalah perhatikan keamanan anak. Kita juga sebisa mungkin menjauhkan anak dari benda-benda seperti mungkin ada mainannya atau ada remote di situ. Kita harus jauhkan ya, karena takutnya nanti anak kita itu bisa melempar atau bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini kita bisa alihkan perhatian anak dengan cara kita gendong anak kita bawa keluar, mungkin lihat pesawat, atau kita ajak jalan kaki gitu, jalan kaki gitu aja kan. Atau enggak kita ajak dia beli es krim gitu, atau ajak ke warung kan bisa ya.
Jadi pokoknya kita harus sebisa mungkin alihkan perhatian dia supaya dia berhenti menangis. Yang kelima adalah berikan penjelasan ke anak. Jadi saat anak itu udah tidak menangis lagi, udah tenang, kita bisa memberikan penjelasan kepada anak. Mungkin kita tanya gitu, adik kenapa tadi adik nangis? Itu jangan nangis ya, kalau mau apa adik bilang sama mama atau bilang sama papa. Nanti kita sama-sama bantu adik gitu. Kalau nangis kan adik nggak bisa. Kalau adik nangis kan mama sama papa nggak tahu adik itu maunya apa gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menjelaskan lebih baik kepada anak. Yang keenam adalah jangan turuti semua kemauan anak. Di sini penting ya, karena nanti anaknya takut. Di sini penting karena takutnya nanti anak kita kebiasaan, nanti kita turutin minta beli ini, beli itu atau apa. Nanti dia jadi kebiasaan kalau untuk mendapatkan sesuatu dia tuh harus tantrum atau harus menangis histeris baru kita turutin. Nah itu nggak baik ya untuk anak kedepannya. Oke deh, mungkin itu aja tips dan saran dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah setia nontonin video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!